Para sedherek sedaya ingkang kula bahasa Indonesia sih, yang saya hormati untuk saudara sebangsa dan setanah air. Hasil ruqyah tadi, mohon maaf, baru saya kasih keterangan untuk sekarang. Siapapun panjenengan yang merasa sendawa tadi ya, yang merasa sendawa, ngantuk, kentut waktu ruqyah berjalan tadi, ya menangis, panjenengan insya Allah ini hasil ruqyah. Kalau panjenengan mengikuti ruqyah di Gus Dedi, itu pertanda Anda mengalami dari suatu permasalahan seperti penyumbatan rezeki, penyumbatan jodoh, ya, atau penurunan perekonomian, atau usaha bangkrut, ya. Apa ya? Ya seperti itu, atau kurang ketidakharmonisan keluarga. Ya. Mohon maaf, jangan tersinggung. Tapi setidaknya jenengan bisa introspeksi, dan solusinya adalah panjenengan sekarang fokus pada titik pekerjaan jenengan. Dari golongan sihir yang panjenengan rasakan dengan sendawa, mengantuk, atau kentut tadi, mereka itu sebetulnya berada dalam pemikiran jenengan. Yang biasanya cerdas jadi goblok, yang biasanya lembut menjadi kasar, yang menjadi biasanya bisa analisa pembicaraan orang lain, bisa panjenengan bisa menerima dengan baik. Ya, tapi sekarang tidak mau bisa mendengar, yang artinya lebih menunjukkan egoisnya. Ya. Yang kedua, untuk ruqyah yang lagi berjalan tadi, bagi saudara yang mengalami muntah, ya, sampai begitu banyak muntahnya keluar, selamat, insya Allah hari ini, detik ini, panjenengan akan bisa merasakan kesembuhan. Ya. Ini anehnya dua perkara itu juga. Ya. Dan saya informasikan lagi, mohon jangan mudah tersinggung apa yang saya katakan dengan hasil ruqyah. Ya, pengobatan ruqyah itu adalah pengobatan sihir atau perbuatan dari golongan setan yang tidak bisa terdeteksi oleh keilmuan dokter. Ya, dokter tidak bisa deteksi, tidak ada alat untuk deteksi rasa sakit seseorang yang berhubungan dengan sihir. Ya, kecuali orang-orang tertentu atau peruqyah tertentu yang bisa mendeteksi. Itu banyak bisa mendeteksi masalah kesembuhan, dikembalikan pada yang mengalami sakit. Ini pengobatan sihir yang terlihat mudah. Ini ada dua perkara. Yang terlihat mudah tapi tidak mudah, yang terlihat tidak berbahaya padahal mematikan, yang terlihat santai biasa-biasa aja sihirnya itu tapi menghancurkan, terlihat berbahaya tapi tidak berbahaya. Itu ada dari dua golongan. Ya, golongan pertama adalah sihir sejenis santet. Sihir sejenis santet yang artinya adalah sihir sejenis menyakitkan. Santet itu bahasa spiritualnya yang artinya adalah menyakitkan. Seperti kepala seperti tusuk-tusuk paku, dada seperti ada jarum, perut seperti ada benda berjalan, badan semuanya sakit. Tapi bila diperiksakan ke dokter tidak ada penyakitnya. Atau sejenis yang ada keluhan apa saja yang berhubungan dengan rasa sakit itu disebut santet. Dan itu bagi saya seorang pengobat ini demi Allah apa yang saya katakan, rata-rata 90% sampai hampir 99% bagi saudara yang mengalami sakit seperti itu, saya yang nanggung. Ya, panjenengan akan sembuh bila berobat dengan ruqyah. Ini tolong catat sampai yang screenshot nggak apa-apa. Sesakit apapun, sebahaya apapun, kalau itu sihir sejenis menyakitkan, itu sangat mudah diobati. Kalau saya hanya bisa mudah diobati, tapi saya tidak bisa mengobati, aku tak berhenti jadi peruqyah.
Itu yang paling mudah bagi saya, paling mudah Pol. Itu kenapa kok paling mudah? Ada suatu alasan. Karena pesakit sejenis santet datang ke tempat saya hanya satu tujuannya. Apa itu? Kesembuhan, ingin hidup, ingin sehat. Cuma itu, nggak ada pemikiran yang lain. Jadi tujuannya itu hanya ingin sehat, ingin sembuh. Jadi tulus datang ke sini. Ya, ini sejenis santet. Dan datanya dan mereka itu yang terkena santet itu sangat mempunyai terima kasih kepada yang menolong. Sangat berterima kasih kepada penolong. Sehingga saya sebagai pengobat itu juga semangat sekali membantu orang yang sakit. Dan bahkan nyawa saya pertaruhkan untuk mengobati, bahkan ribuan pun saya siap. Saya taruhkan jiwa, raga, harta, dan nyawa saya untuk mengobati orang yang terkena santet. Ini bukan, saya itu bukan promo, ini sudah lama kita lakukan, sudah berpuluh-puluh tahun. Ya. Tapi ini ada dua, yang dua ini ada. Yang keduanya ini mohon maaf, jangan tersinggung ulang ngomong saya itu nih ya. Bagi saudara yang mengalami penyumbatan rezeki, penyumbatan jodoh atau urusan rumah tangga sedang hancur, yang dilakukan, yang ini faktor sakitnya, faktor kerusakan rumah tangganya, warung buka dikira tutup, warung sepi, ya. Terus kemudian rumah tangganya bertengkar terus, ya. Ya terus marunus mudah salah paham, atau dulu kaya sekarang miskin karena digoda dari golongan sihir, yang dulu sukses sekarang tidak. Ya, saya sebagai pengobat dari pengalaman saya sedari kecil sampai sekarang, saya berobat itu rata-rata 98 atau 99% rata-rata mereka tidak punya terima kasih. Sampai saya bilang gitu kan otak sih kan. Karena apa? Panjenengan datang ke sini hanya urusan perut, bukan urusan nyawa. Yang dulu kemarin sama masih sukses, kemarin sekarang datang ke Gus Dedi hanya ingin perutnya warak. Gitu obatan. Enak tuh sama kuping selamat apa nih? Selamat usahanya kan? Ya. Selamat sama cik iso sodako mana kan? Selamat sama cik iso ngekei wong mana kan? Selamat cik iso gaya mana ya? Selamat cik itu mana sih? Selamat cik iso nyeluk alisi mana? Selamat iso mendem-mendem mana? Nah ini kak, betul ngomong ini semuanya yang nonton itu ribuan orang. Kalau sampean sudah saya tolong untuk menghancurkan sihir itu kembali, lek waret sing dieling-eling ya sing koncone sing apik. Pun lah, saya bicara ini bukan saya ingin mengusir sama gak dulu, tetap tak tolong, tapi sama tetap tak eling, tetap angel. Soalnya lek kalau orang kena santet datang ke sini pulang harus sembuh. Yo iya, kalau sampean itu parah ya. Iki parah, iki parah. Tak suruh di 3 hari di sini sembuh ya pulang, dan dia akan mengenang saya. Tapi kalau sampean remuk dhisik ya, pun ngomong kok gak ngate-ngate. Kemudian ada yang bantu sampean, tidak ada hubungannya dengan Gus Dedi. Padahal Allah itu menurunkan tangan-tangannya melalui hamba-hambanya. Itu dengan berbagai macam cara. Ya. Sampean ayo saya ingin ini. Saya tak kasih tahu 3 hal yang jangan pernah sampai lupakan. Ya, apa itu? Jangan pernah sampai melupakan siapa yang menjatuhkan sampean saat ini. Keadaan sampai saat ini jangan pernah sampai melupakan siapa yang menjatuhkanmu. Orang tuamu, bapakmu, adikmu, kakakmu, keluargamu, yang jelas rata-rata orang yang mengalami seperti jenengan itu bukan orang lain. Jangan pernah lupakan, tapi tidak saya mengajarkan untuk dendam bukan. Jangan pernah lupakan. Yang kedua, jangan melupakan siapa yang telah membiarkanmu seperti ini. Sekarang sampean sudah hancur, ya, biyen kok bandani dulur sampean, ki adikku, ki sahabatku, ki koncoku, wes uang berapapun sampean kasih. Sekarang sampean pinjam uang. Dulu sampean kasih ratusan juta, puluhan juta. Sekarang sampean pinjam, jangan berangkat ke sini ada yang minjem kagak.
Jangan pernah lupakan itu, tapi jangan dendam. Yang ketiga, jangan pernah melupakan siapa yang menolong sampean. Ya, kenapa? Semuanya tidak akan berubah siapa yang menjatuhkan sampean, dan semuanya sebenarnya tidak akan berubah yang siapa yang membiarkan sampean, dan mereka yang menolong sampean juga tidak akan pernah berubah. Nah, yang artinya gini, sampai nanti kalau sudah Allah turunkan tangannya melalui hamba-hambanya sampai kok mulai tekok ini atau suatu hari nanti ada yang membantu sampean, pasti di luar nalar sampean. Iya pasti itu. Yang menolong kemudian dari tangan-tangan Allah, kemudian datanglah seseorang membantu sampean, memodalin jenengan. Ya, kemudian nanti kamu Anda bangkit. Ya, ini biasanya rata-rata yang didahulukan itu siapa? Keluarganya, saudaranya yang menjatuhkanmu, saudaranya, sahabatmu, temanmu yang telah membiarkanmu. Dan itu berarti kamu akan hancur yang kedua kali, dan Allah sulit untuk menurunkan tangan-tangannya. Soalnya rata-rata manusia itu enak, itu eling sing disayang. Lali tonggone sing betul-betul bantu, butuh bantuan gak tau dikei. Padahal mati lawan dhewe, usung tonggone awake dhewe. Aku yakin panjenengan semua ini, apa yang saya katakan ini pasti jenengan alami. Maka dari itu kalau sama-sama siapapun, ya ingat, siapapun orangnya kalau butuh pertolongan sama tolong. Sing sama mandalno itu loh, bukan itu belum tentu akan membantu sama di saat yang susah. Malah aku lagi nulung, wong sing kaitane sukses saiki hancur asine salah seneng. Lho teman Mas, tidak ada satupun orang yang saya tolong dari hancur kemudian ingat saya. Satupun berapa tahun, 30 tahun. Loh iya, yang model itu wong siji tanda-tandane wong kesumpet iku tanda-tandane dihancurno iku mesti mlete. Merasa masih kaya, merasa masih cerdas, merasa daripada kamu. Paling sulit itu pengobatannya telur, bahkan 98% saya gagal. Urusan dalam rumah tangga termasuk golongan telur, tak bantu. Nanti saya dilibatkan dari orang ketiga. Wes, mulano aku iki gak arep-arep sampean kei, mulane aku masih rupane koyo ngene tetep gaya ya. Masih sampean gak kei peteng-peteng kei aku kan gak mungkin. Tapi setidaknya aku wis kombe ya. Ketemu nang mbok sampe cek mantuk-mantuk, ini sampean gak mantuk-mantuk goblok kan ya. Iya kan? Iya. Loh, Gusmu ini bicara apa-apa. Kula ini ngomong niki koyoke mboten bersyariat Islam, tapi sakjane syariat Islam mboten. Saya mengajarkan dengan kebenaran. Masih rupaku kula elek kaya ngeten iki, ya sini mek batok ora sing ganteng sing. Tapi saya temen ini saya mengingatkan panjenengan agar lek sampeyan ibadah, lek nulung wong aja pilih kasih. Aja nuntun niku elek anjur iki sampeyan njaluk tulung atur nang Jombang. Mbok tersinggung lek ngentut aja cerita aja gak seneng. Lek ngop tutup mesti gak seneng. Wis engko aja ngaku lek ngop ya. Iku tanda-tanda welek. Ya. Yo iki akeh asine bokonge dengkong-dengkong iki gak ngono. Tapi kula niki mboten enten ngomong nyatelek. Lek ana wong elek ngaten kan berarti situ. Wong iki rata-rata yang dikuasai cara berpikir itu ini secile sampean. Mulane wong lek nek ngoten niku angel tutu. Angel tuturan. Monggo dipun mulai. Langsung rukian tulak tunggal. Kula ora ngepangep Gus. Menengah cerita jaga seneng ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la